gonna sing to the Spirit, who's in my heart. I'm gonna sing to the Spirit, who's in my heart. I'm gonna sing to the Spirit, who's in my heart. I'm gonna sing till Jesus comes. I'm gonna sing to my Jesus, who's in my Jesus. I sing to my Jesus, who's in my Jesus. I sing to my Jesus, who's in my Jesus. I sing to my Jesus until He comes. I'm gonna sing to Shalom, selamat datang di Pelajaran Agama Kristen bersama Sir Ronald Simanjuntak. Mari kita puji Tuhan dari lagu berikut ini. Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Bapa, kami bersyukur buat penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul lagi bersama dengan teman-teman untuk memulai kegiatan belajar mengajar. Bimbing dan sertai kami dalam pelajaran hari ini. Berkati juga guru yang akan mengajari kami. Dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Dari masa ke masa, kita melihat bagaimana kehidupan beragama mengalami naik dan turun. Orang beragama ternyata tidak selamanya menunjukkan di dalam hidupnya bahwa mereka mentaati Allah. Selain kejatuhan ke dalam dosa dan berpalingnya umat Allah kepada Allah-Allah lain, kehidupan beragama pun bisa berubah menjadi sekedar suatu formalitas belaka. Orang menjalankan perintah-perintah agama hanya sebagai ritual tanpa mengerti mengapa mereka harus melakukan itu semua. Apa yang kita temukan dalam praktek kehidupan orang Farisi di masa Tuhan Yesus misalnya cukup jelas menunjukkan bagaimana formalisme agama menjadi suatu pola keagamaan yang berlaku pada saat itu. Orang-orang Farisi sangat suka mencari kekurangan-kekurangan dan kesalahan orang lain dalam praktik keagamaan mereka. Kehadiran gereja perdana merupakan bentuk pembaharuan terhadap agama Yahudi pada waktu itu. Orang banyak diajak untuk kembali kepada inti ajaran yang dituntut oleh Allah, yaitu hidup adil dan mencintai kesetiaan dan hidup rendah hati di hadapan Allah. Di abad pertengahan, kehidupan orang Kristen pun mengalami banyak kemunduran. Gereja menjual surat-surat penebusan dosa, sehingga dengan membeli surat itu seseorang otomatis akan diampuni dosanya. Bukan hanya itu saja, orang juga bisa membeli surat penebusan dosa itu untuk kerabat mereka yang sudah meninggal. Dengan demikian, banyak orang yang membeli surat-surat penebusan dosa untuk ayah, kakek, buyut, nenek moyang mereka. Jumlah orang-orang yang ingin mereka selamatkan bisa bertambah terus dengan sekedar mencari silsilah nenek moyang dan menambah mereka dalam daftar orang-orang yang ingin ditebus dengan surat-surat itu. Ada banyak lagi penyimpangan lain dalam ajaran gereja pada abad pertengahan. Orang biasa memberi reliku atau benda-benda suci seperti rambut, tulang, kuku, gigi, dan lain-lain dari orang-orang yang suci. Yang lebih parah lagi, seringkali orang tidak tahu apakah memang benda-benda itu berasal dari orang-orang suci ataukah hanya dari orang-orang lain yang sudah meninggal. Dengan pemahaman ini, maka kita mengerti mengapa gereja abad pertengahan mengalami pembaharuan.
dan hingga kini pembaharuan itu harus terus berjalan. Gereja harus menjadi tempat berkumpulnya orang-orang dari latar belakang kehidupan yang berbeda-beda, dapat menerima setiap orang dengan latar belakang kehidupannya dan memberikan rasa aman dan nyaman bagi semua orang. Kalau kita sudah melihat betapa pentingnya keberadaan sebuah gereja yang esa, maka apa yang harus menjadi dasar gereja yang esa? Dalam Matius 16 ayat 18 dikatakan bahwa yang menjadi dasar gereja yang esa adalah Yesus Kristus. Tidak ada dasar lain yang dapat mengkokohkan sebuah gereja. Petrus mengatakan bahwa Yesus adalah batu yang hidup, batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, batu yang telah dibuat oleh tukang-tukang bangunan. Sedangkan pada saat yang bersamaan Petrus dan semua orang percaya lainnya merupakan batu-batu hidup yang digunakan dalam mendirikan rumah rohani yang sedang dibangun oleh Allah. Sejarah perjalanan hidup gereja telah membuktikan hal ini. Ketika gereja mengalami tekanan dan penganiayaan, mereka tersebar dan membentuk jemaat-jemaat yang baru. Gereja tidak padam dalam mengabarkan kasih Kristus. Inilah gereja yang benar dan memiliki pondasi atau dasar yang benar. Gereja yang demikian tetap akan bertahan walaupun mendapat banyak serangan baik dari dalam maupun dari luar. Kisah Para Rasul 20 ayat 28 mengatakan, "Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan oleh Roh Kudus menjadi pemilik untuk mengembalakan jemaat-jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri." Dan sungguh apabila kita melihat apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus melalui pelayanan dan seluruh hidupnya, maka kita akan menemukan bagaimana Ia menghadirkan kabar baik kepada mereka yang menderita. Orang buta dicelikkan, orang lumpuh dibuatnya berjalan, orang mati dibangkitkan, dan mereka yang terbuang tersingkirkan dari masyarakatnya Ia dekati. Apa yang telah dimulai oleh Yesus lewat pelayanannya kemudian dilanjutkan oleh para murid setelah kebangkitan Tuhan Yesus dan pencurahan Roh Kudus yang kemudian menghasilkan perubahan-perubahan besar dengan terbentuknya gereja perdana, yaitu para murid yang tadinya hidup sebagai nelayan miskin yang lemah berubah menjadi rasul-rasul Yesus yang memiliki keberanian untuk bersaksi bagi nama Yesus Kristus. Gereja menerima orang-orang non-Yahudi yang ingin menjadi bagian dari gereja tanpa mengharuskan mereka menjadi Yahudi terlebih dahulu, atau dengan kata lain, tanpa menuntut mereka menjalankan hukum Taurat. Bahkan, lebih dari itu mereka juga mendapatkan kedudukan penting di jemaat, misalnya sebagai diaken. Gereja memberikan kedudukan kepada perempuan yang setara dengan laki-laki, misalnya menjadi penginjil seperti yang dilakukan oleh Priscilla, istri dari Aquila. Gereja menerima orang-orang yang tersingkirkan lainnya yang di sini diwakili oleh sida-sida dari Ethiopia. Roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung. Yesaya 61 ayat 1-2. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk keberadaan kami saat ini. Biarlah kami memiliki kepercayaan diri yang baik ya Tuhan, sehingga kami juga dimampukan untuk memiliki sikap hidup yang baik, yang tercermin melalui perkataan dan perbuatan kami. Berilah hikmat kepada kami untuk dapat mengontrol emosi kami dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Amin.